Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'd. Para pemirsa TV Tangkir yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Semoga ibadah puasa kita ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Tangkir yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh hikmah. Oleh karena itu kesempatan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena apa? Karena dalam bulan Ramadan ini ibadah-ibadah yang kita lakukan yaitu ibadah-ibadah sunnah di sini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibadah wajib. Sebagaimana dalam keterangan di dalam kitab Nasakhul Ibad bahwa bulan Ramadan ini adalah termasuk salah satu khairus syuhur, bulan yang paling baik di antara bulan-bulan yang ada. Karena bali annahu unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Wa fihi lailatul qadar. Dan Allah juga di dalam bulan Ramadan ini memberikan Lailatul Qadar atau menurunkan Lailatul Qadar kepada kita semua. Wa fihi siyam al-wajib. Dan Allah dalam bulan Ramadan ini juga mewajibkan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad, yaitu untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan salah satu ciri-ciri setiap ibadah yang diterima oleh Allah itu bahwa setelah kita melakukan ibadah ini, tentu amal-amal yang setelahnya ini adalah lebih baik. Ini salah satu ciri-ciri bahwa amal ibadah kita semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga agar ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah sunnah seperti tarawih, sedekah dan lain sebagainya. Sehingga kita harapkan di dalam bulan Ramadan ini kita semua tidak termasuk golongannya orang-orang yang sia-sia, orang-orang yang rugi. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita dalam bulan Ramadan. Dan di samping itu wali anna sawaban nafli fihi kasawabil faraid. Dan juga pahala-pahala dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang sunnah ini sebagaikan pahalanya orang-orang yang melakukan kefarduan.
Jadi pahalanya itu luar biasa. Karena apa? Dalam bulan Ramadan ini ada salah satu malam yang di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua sebagai umat Muhammadiyah, umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad. Ada salah satu riwayat bahwa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bercerita tentang keadaan umatnya Nabi Musa atau Bani Israel. Bahwa di zaman Nabi Musa atau Bani Israel itu ada seorang laki-laki yang ketika malamnya ini melakukan ibadah semalam suntuk. Kemudian siangnya ini melakukan jihad fisabilillah sampai sore. Ini dilakukan selama 1000 bulan. Sehingga seseorang yang mendengar cerita Rasulullah tersebut ini menanyakan, heran bahwa umat-umat yang sebelum kita itu punya kesempatan untuk melakukan kebaikan yang lama, yaitu sampai 1000 bulan. Lalu bagaimana tentang umat Nabi Muhammad SAW ini? Yang notabene usia rata-rata umat Nabi Muhammad ini berkisar di antara 60 sampai 70. Maka kesempatan tersebut ini tentunya secara logika, maka umat Nabi Muhammad ini kalah dengan umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad, yakni Bani Israel. Maka Rasulullah menjawab tentang apa yang dikeluhkan oleh salah seorang sahabat tersebut, bahwa umat Nabi Muhammad ini Allah memberikan satu malam yang di situ disebut malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ini adalah suatu malam yang di situ kebaikan di dalam satu malam ini melebihi, yakni sampai 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung bahwa 1000 bulan ini sama dengan kurang lebih antara 83 tahun lebih 4 bulan. Sementara usia kita rata-rata ini di antara 60 sampai 70 tahun. Maka secara logika bahwa kita itu akan kalah dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini adalah suatu keistimewaan bagi kita sebagai umat Rasulullah. Kita diberi malam yang namanya Lailatul Qadar. Sehingga amal perbuatan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini membandingi atau setara dengan 1000 bulan, yakni 83,4 bulan tadi. Nah, ini tentunya sebagai seorang muslim, seorang mukallaf ini ketika melakukan sesuatu ini dinilai pahalanya ini adalah dihitung dari ketika seorang itu sudah baligh atau yang disebut mukallaf. Lah mukallaf ini rata-rata berapa? Yaitu 15 tahun. Nah, sedangkan andai kata kita diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun, berarti kita melakukan kebaikan ini ada kesempatan hanya 45 tahun. Ini kalau kita bisa maksimal. Nah, maka malam Lailatul Qadar ini jangan sampai kita sia-siakan. Lah, yang menjadi permasalahan di sini adalah kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Maka di dalam beberapa literatur, beberapa keterangan para ulama
sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab As-Sawi ini, hiya fi Ramadan la yantaqilu minhu wal ghalib fil ashril awakhir. Jadi menurut keterangannya Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i ini bahwa Lailatul Qadar ini terjadi di bulan Ramadan dan itu terjadi juga pada umumnya, yakni pada tanggal 10 yang terakhir, yaitu khususnya yaitu di malam-malam yang ganjil, yaitu mulai tanggal 21 dan seterusnya, tanggal-tanggal yang ganjil. Ini hanya sebatas prediksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah keterangan para ulama, ini juga diterangkan dalam kitab Nasakhul Nubuwat ini, bahwa untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini tidak hanya kita mulai di dalam bulan Ramadan saja. Akan tetapi kita mulai dari bulan sebelumnya, yaitu 2 bulan sebelumnya, yaitu kita mulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Oleh karena itu, Rajab ini disebut Syahruz Zara', yaitu bulan di mana kita untuk menanam kebaikan-kebaikan, untuk memulai membersihkan diri, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berikutnya, yaitu nantinya di dalam bulan Ramadan. Kemudian Asy-Sya'ban Yaumus Saqi, yaitu di mana bulan ini digunakan untuk merawat tanaman yang sudah kita tanam di dalam bulan Rajab. Jadi tanaman yang sudah kita tanam di dalam bulan Rajab, yaitu kebaikan-kebaikan yang kita mulai di dalam bulan Rajab ini, kita rawat terus-menerus, jangan sampai lepas, sehingga nanti di dalam bulan Ramadan ini adalah syahru hasadi, yaitu bulan di mana kita sebagai umat Islam ini memanen, yaitu tanaman-tanaman yang sudah kita lakukan di bulan Rajab, yang nanti akhirnya ketika kita di dalam bulan Ramadan ini nantinya insya Allah dengan banyaknya amal-amal yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita nanti mendapatkan satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Jadi kalau prediksinya dalam beberapa kitab ini memang berbeda-beda dari di antara para ulama, ini juga berbeda dalam pendapatnya. Bahkan ada yang mengatakan, yaitu menurut pendapatnya Imam Malik, bahwa Lailatul Qadar ini terjadi sepanjang tahun. Jadi artinya apa? Tidak ada satupun orang yang mampu memprediksi, memperkirakan kapan Ramadan itu, Lailatul Qadar itu datang. Namun para ulama ahlu kasyaf seperti Imam Asy-Syadzili, ini memprediksi dengan adanya tanda-tanda awal bulan Ramadan. Nah, dari awal bulan Ramadan itulah nanti bisa kita prediksi kapan Lailatul Qadar itu akan turun. Di sini dijelaskan, in kana awwalu al-ahad fa lailatu sab'in wa ishrin. Ketika awal Ramadan ini nanti terjadi atau dimulai di hari Ahad, maka prediksinya Imam Asy-Syadzili ini yaitu jatuh pada malam yaitu 29. Awil isnain fa ihda wa ishrin. Ketika awal Ramadan ini dimulai dari hari Senin, maka Lailatul Qadar ini akan terjadi yakni pada tanggal malam 21. Awil sulasa fasab'in wa ishrin. Ketika awal Ramadan ini kok misalnya di hari Selasa permulaannya, maka Lailatul Qadar ini terjadi pada tanggal 27. Kalau hari Rabu fasab'in wa ishrin. Kalau hari Rabu maka terjadi pada tanggal 29.
Awil khamis fa khamsin wa ishrin. Ketika awalnya ini adalah hari Kamis, maka Lailatul Qadar itu akan terjadi pada tanggal 25. Awil Jum'ah fasab'in wa ishrin. Ketika hari Jumat, maka terjadi pada tanggal 27. Awil Sabti fasalasin wa ishrin. Ketika awal Ramadan ini terjadi dimulai pada hari Sabtu, maka prediksinya Imam Asy-Syadzili ini pada tanggal 23. Namun juga ada perbedaan ulama lagi. Yakni ada beberapa ulama yang memprediksi dengan cara menghitung kalimat yang ada di dalam surat Al-Qadar itu sendiri. Bahwa kalimat yang ada di dalam surat Al-Qadar ini ada kurang lebih 30 kalimat. Kemudian setelah dihitung-hitung bahwa kalimat yang berbunyi hiya ini tepatnya pada kalimat yang ke-27. Maka para ulama ini juga ada yang memprediksi bahwa pada umumnya bahwa Lailatul Qadar ini juga akan terjadi pada tanggal 27 bulan Ramadan. Sebagaimana saya pernah ngaji tafsir Jalalain yaitu pada Yai Maimun Adnan Bungah, yang pada saat itu beliau menjelaskan, yang pada saat itu saya juga belum tahu beliau itu mengambil keterangan dari mana. Saya mendengar keterangan bahwa berdasarkan hitungan kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat atau kalimat di dalam surat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar ini, bahwa diprediksi pada umumnya atau kebanyakannya bahwa Lailatul Qadar ini akan jatuh pada tanggal 27 setiap bulan Ramadan. Ini pada umumnya. Namun tidak menutup kemungkinan Allah menurunkan Lailatul Qadar ini di luar tanggal-tanggal ketentuan tersebut ini, karena Allah sendirilah yang tahu bahwa Lailatul Qadar ini kapan, di malam berapa Allah menurunkan Lailatul Qadar. Saya kira cukup keterangan yang sedikit ini, semoga ini bisa menjadi wawasan kita bersama. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan-bulan yang akan datang amal kita semoga bisa kita tingkatkan, karena ini sebagai salah satu tanda bahwa amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.